Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil problematika penggunaan bahasa Indonesia pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Muhammad Saleh, MPD, dan dosen mitra Asri Ismail, SPD, MPD. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Nama saya Nur Hidayatullah, NIM 230207600003, Prodi D4 Tata Boga, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari pada kalangan remaja umumnya menggunakan bahasa yang salah atau menyimpang. Dan sedikit sekali orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau benar. Kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lingkungan, budaya atau kebiasaan, pendidikan yang salah, mungkin juga masuknya budaya asing dan mencampurnya dengan bahasa Indonesia agar terlihat menjadi mudah bagi yang menciptakannya. Lingkungan sangat mempengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari kita. Di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan bermain, dan forum-forum lainnya. Banyak sekali pengucapan-pengucapan yang salah dan menjadi kebiasaan di kalangan remaja. Biasanya saya sebagai anak remaja juga merasakan bagaimana penggunaan bahasa yang salah. Ini sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dengan mencampurkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan dicampurkan lagi dengan bahasa Betawi. Contoh, gue lagi OTW nih, kamu di mana? Menurut mereka, bila orang asing saja melakukan hal ini, berarti hal ini sudah mendunia dan keren. Jika dilakukan, bisa dikatakan ini adalah faktor psikologi. Ada juga karena bahasa campur lebih mudah diucapkan dan lebih familiar. Tidak perlu belajar khusus untuk bisa berbahasa campur gaul ini. Selanjutnya yaitu contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa prokem. Bahasa prokem merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada tahun 1980-an. Pada saat itu ia dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Bahasa prokem atau bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang lazim digunakan di Jakarta pada tahun 1970-an, yang kemudian digantikan oleh ragam yang disebut sebagai bahasa gaul. Bahasa prokem ditandai oleh kata-kata Indonesia atau kata dialek Betawi yang digunakan dua fenomnya yang paling akhir, kemudian disisipi bentuk oke di depan fenom terakhir yang tersisa. Misalnya, kata bapak dipotong menjadi bab, kemudian disisipi oke menjadi bokap. Diperkirakan, ragam ini berasal dari bahasa khusus yang digunakan oleh para narapidana, seperti bahasa gaul, sintaksi dan morfologi. Ragam ini memanfaatkan sintaksi dan morfologi bahasa Indonesia dan dialek Betawi. Bahasa prokem Indonesia atau bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain, kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa prokem yang berkembang di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh bahasa Betawi yang mengalami penyimpangan atau pengubahan sesuai pemakaian kata oleh kaum remaja Indonesia yang menetap di Jakarta. Kata prokem sendiri merupakan bahasa pergaulan dari preman. Bahasa ini awalnya digunakan oleh kalangan preman untuk berkomunikasi satu sama lain secara rahasia, agar kelima mereka tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mereka merancang kata-kata baru dengan cara antara lain mengganti kata ke lawan kata, mencari kata sepedaan, menentukan angka-angka, penggantian fenom, distribusi fenom, penambahan awalan, sisipan atau akhiran.
Masing-masing komunitas daerah memiliki rumusan sendiri-sendiri. Pada dasarnya, bahasa ini untuk memberikan kode kepada lawan bicara, kalangan militer dan kepolisian juga menggunakan. Contoh yang sangat mudah dikenali adalah dagadu yang artinya matamu. Perubahan kata ini menggunakan rumusan pengganti fenom, di mana huruf M diganti dengan huruf D, sedangkan huruf T diubah menjadi G. Sementara huruf vokal yang sama sekali tidak mengalami perubahan, rumusan ini didasarkan pada susunan huruf pada aksara Jawa yang dibalik dengan melompati satu barisan untuk masing-masing huruf. Bahasa ini dapat kita jumpai di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Belakangan ini bahasa Prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa pergaulan anak-anak remaja. Dalam konteks kekinian, bahasa pergaulan anak-anak remaja ini merupakan dialek bahasa Indonesia non-formal yang terutama digunakan di suatu daerah atau komunitas tertentu atau kalangan homoseksual atau waria. Penggunaan bahasa gaul menjadi lebih dikenal khalayak ramai setelah Dewi Sartia mengumpulkan kosakata yang digunakan dalam komunitas tersebut dan menerbitkan kamus yang bernama Kamus Bahasa Gaul pada tahun 1999. Bahasa Prokem umumnya digunakan di lingkungan perkotaan. Terdapat cukup banyak variasi dan perbedaan dari bahasa Prokem bergantungan pada kota tempat seseorang tinggal. Utamanya dipengaruhi oleh bahasa daerah yang berbeda dari etnis-etnis yang menjadi penduduk mayoritas dalam kota tersebut. Sebagai contoh, di Bandung, Jawa Barat, pembendaharaan kota dalam bahasa Prokemnya banyak mengandung kosakata-kosakata yang berasal dari bahasa Sunda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Indonesia sebagai sarang keilmuan perlu terus dilakukan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai masyarakat Indonesia, sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bagaimanapun juga, bahasa adalah suatu identitas bagi bangsa. Jangan sampai bahasa Indonesia hilang. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.